Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adikku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum pada hari ini? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat ya dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik adik-adikku semuanya, sebelum kita awali materi kita, alangkah baiknya kita seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berdoa kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silahkan adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu, dan yang sudah berdoa silahkan antum dapat membuka buku tajwidnya halaman 44 ya. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya dengan tema latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Baik. Namun sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu nih agar tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran atau praktek-praktek sebelumnya yang telah kita pelajari ya. Kita akan baca dari huruf A sampai huruf Ro ya. Kita akan baca bersama-sama. Ustadz membaca, antum juga membaca. Ya, kita murojaah bersama-sama sampai huruf Ro ya, sampai huruf yang telah kita pelajari. Baik, kita mulai ya dari huruf A. Bismillahirrahmanirrahim. A I U A U an ani a na minal mu ni ma I an ani a babi bu ab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba tati tuat tutan tanitat naminal mutni matita tanita thati thuath Thusa thani thasna minal musni mathitha thanitha jaji ju'aj jujan jani jajna minal mujni majijan janija hahihu Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha khakhihu khukhon khanikhna minal mukhni mahikhon khanikha dadi duad duda dani dadna minal mudni madida danida dzadzi dzuad dzudha dzani dzna minal muzni madzida dzanida rari ru'ar rurani rarna minal murni marirani ro. Nah, adik-adikku semuanya, alhamdulillah kita telah memurojaah dari huruf A sampai huruf Ro ya, dari huruf A sampai huruf Ro. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi inti ya, yaitu huruf Za dan huruf Sa. Apa adik-adik semuanya? Huruf Za dan huruf Sa. Baik, sekarang kita akan membaca huruf Za terlebih dahulu. Silahkan adik-adik bisa menyimaknya dengan baik dan memperhatikan buku paketnya.
Ya. Ustaz akan membacakan, lalu antum menyimaknya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita mempraktekkannya bersama-sama. Disimak baik-baik ya cara membacanya agar antum dapat memahaminya dan dapat membacanya dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zazizu az. Nah, huruf za ini harus ada getaran ya, harus ada getaran. Zazizu az. Zuza zani zazna minal muzni maziza zaniza. Bisa diulangi. Zazizu az. Zuza zani zazna minal muzni maziza zaniza. Baik. Itu adalah cara membaca huruf za. Nah, ada beberapa kesalahan ketika orang sedang membaca huruf ini, ya. Ada yang dipantulkan, ada yang dibaca ya seperti ini misalnya. Zazizu az. Az. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh ada nya, tapi kita alirkan saja. Az. Az. Nah, tidak boleh dibaca az. Az. Nah, itu tidak boleh. Lalu ketika zuzaza, tanwin bertemu dengan huruf za, dia harus didengungkan, ya, disamarkan. Nah, ini adalah salah satu huruf ikhfa, yaitu hukumnya atau cara membacanya harus disamarkan. Zuzazani zazna. Nah, ini zazna kita tidak boleh dipantulkan ya, tidak boleh dibaca seperti ini. Zazna, zazna. Nah, ada nya dan dipantulkan itu tidak boleh. Kita harus dialirkan saja. Zazna, zazna. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa kesalahan yang biasanya ditemukan ya ketika seseorang sedang membaca huruf za. Nah, sekarang kita langsung praktek ke huruf selanjutnya, yaitu huruf sa. Dengarkan baik-baik ya huruf sa adik-adik semuanya. Sa, si, su, as. Nah, ini huruf sa, huruf yang insya Allah mudah ya, antum dapat menyebutkannya semuanya. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Susa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa. Bisa diulangi. Sa, si, su, as. Susa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa. Nah, itu adalah cara membaca huruf sa. Ingat ya, ada satu atau dua kesalahan juga apabila seseorang yang tidak memperhatikan atau tidak teliti dalam membaca huruf sa ini ya. Salah satunya ini, seperti ini cara membaca yang salah. Sa, si, su, as, as. Nah, itu tidak boleh ya. Sama seperti huruf za, sa, dia dialirkan. As, as, az, az, as, az. Nah, seperti itu ya. Sa, si, su, as. Nah, itu adalah cara membaca yang benar. Nah, kita lanjutkan. Susa, sani, sasna, minal musni, masisa, sanisa. Nah, itu adalah cara membaca huruf za dan huruf sa. Taib, adik-adikku semuanya, itu adalah cara membacanya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum-hukum tajwidnya. Nah, kita sudah memasuki hukum-hukum tajwidnya nih. Kita telah melatih pengucapan huruf, yaitu huruf za dan huruf sa. Sekarang kita mencari atau membahas hukum-hukum tajwidnya. Satu persatu dulu, kita akan membahas dari huruf za dulu. Zazizu. Nah, zazizu adalah mad tabi'i ya. Ingat. Zazizu sama seperti a, i, u, babi, bu, tatitu sampai seterusnya. Zazizu adalah hukumnya apa adik-adik? Mad tabi'i. Nah, jadi cara membacanya ialah dibaca dua harokat ya. Az ya, itu kita cara membacanya harus hamas atau mengeluarkan nafas ya.
Lalu kita lanjutkan lagi. Zu sama seperti zu ini. Ya, zu ini yaitu mad tabi'i. Zu sama dibaca 2 harokat. Za tanwin bertemu dengan huruf za. Nah, ini adalah ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki cara membacanya ialah harus disamarkan atau didengungkan ya. Disamarkan ataupun didengungkan. Nah, seperti itu. Zazna. Nah, ini huruf zazna tidak boleh kita pantulkan, tidak boleh kita membaca zaz. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu tidak boleh ya cara membaca huruf zaz. Nah, tapi dialirkan saja zazna. Minal alif lam qamariyah. Ini seperti yang kita telah sering pelajari ya, yaitu al ini adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lamnya harus dibaca. Alif lam qamariyah itu ciri-cirinya alif lamnya harus dibaca. Minal muzni. Mazi, zi sama seperti ini. Zi yaitu mad tabi'i. Mazi dibaca 2 harokat. Za sama seperti ini yaitu ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Zaniza. Nah, za ini yang terakhir adalah mad iwad. Kenapa bisa disebut mad iwad? Karena mad iwad hanya terletak pada waqaf atau akhir kalimat ya. Dan dia harus dibaca apabila fathah ya atau tanwin, maka tanwinnya dirubah menjadi fathah ya, dibaca 2 harokat. Zaniza. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hukum tajwid dari huruf za. Sekarang kita akan membahas hukum tajwid dari huruf sa. Sasisu sama seperti zazizu yaitu mad tabi'i ya. Sasisu mad tabi'i. Az. Nah, ini harus hamas mengeluarkan nafas. As. Su sama seperti su ini mad tabi'i dibaca 2 harokat ya. Kenapa bisa mad tabi'i? Karena wawu sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun yang sebelumnya kasroh. Ini alif yang sebelumnya fathah. Nah, maka dibaca 2 harokat. Sa kita lanjutkan. Su mad tabi'i. Sa sama seperti za yaitu ikhfa hakiki. Kita cara membacanya harus disamarkan ya. Sasna sama seperti zazna, hamas yaitu harus mengeluarkan nafas juga. Sasna tidak boleh kita baca sasena. Nah, itu tidak enak ya, mendengarnya saja sudah tidak enak, apalagi yang membacanya sudah tidak dibolehkan. Sasna. Minal alif lam qamariyah sama seperti ini, alif lamnya dibaca ya. Musni masih si mad tabi'i ya, sukun yang sebelumnya kasroh dibaca 2 harokat. Sangsa ikhfa hakiki sama seperti zanza, ikhfa hakiki. Cara membacanya harus disamarkan. Sanisa. Nah, ini adalah mad iwad. Mad iwad harus kita baca 2 harokat dan dijadikan fathah. Tidak boleh kita baca seperti ini. Sanisan. Nah, itu tidak boleh ya. Ketika waqaf, mad iwad harus dijadikan fathah apabila dia ininya fathah tain dan alif ya. Nah, jadi fathah tainnya diganti menjadi fathah saja dan dibaca 2 harokat. Nah, adik-adikku semuanya, itulah pembahasan kita mengenai pelajaran kali ini, yaitu huruf za dan huruf sa. Semoga antum semuanya dapat memahaminya dengan baik, dan adapun jika antum belum memahaminya, silahkan bisa berkomentar atau bisa melalui Wapri untuk menanyakan hal-hal yang tidak antum mengerti. Taib, itulah pelajaran yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.